Baik, setelah kita mendapatkan koridor yang terdiri dari alinyemen horizontal, alinyemen vertikal, dan rencana atau desain penampang jalan, berikutnya kita akan membuat cross section atau penampang jalan. Bedanya apa dengan desain penampang jalan yang sudah kita buat dengan assembly? Bedanya adalah cross section yang akan kita buat ini nantinya akan ditempatkan pada posisinya, yaitu akan ditampilkan juga konturnya, apakah konturnya itu berupa galian, timbunan, atau kombinasi seperti ini ya. Nah, di sini kan kombinasi antara galian dan timbunan. Nah, seperti itu. Tetapi cross section di sini atau penampang ya, atau potongan melintang, cross section itu kan potongan melintang, tidak dibuat hanya satu, tetapi dibuat banyak, yaitu ditampilkan atau dibuat berdasarkan posisinya di stationing. Kalau di sini kan kita membuat stationing di alinyemen horizontal dan di tabel profil memanjang ini kemarin per 25 ya, intervalnya per 25 meter. Nah, ini kita juga bisa menampilkan potongan melintang pada setiap stationing tersebut, misalnya per 25 meter atau per 50 meter atau pada interval lainnya. Jadi nantinya kita bisa mendapat tampilan bagaimana kalau kita memotong atau membuat penampang atau potongan pada stationing, misalnya ya di awal di STA 0, kemudian misalnya di STA 25. Nah, seperti itu. Ya memang nanti kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Tetapi ini kan belum terlihat ya, di desain ini belum terlihat konturnya seperti apa. Kalau hasil jadinya saya spill di sini ya. Nah, ini cross sectionnya yang akan kita dapatkan. Nah, di sini memang ada tampilan desain penampang jalannya seperti ini, tapi di situ juga ada ini permukaan konturnya. Nah, kebetulan yang contoh ini kombinasi ya, yang sebelah kiri ini apa? Timbunan, yang sebelah kanan galian. Seperti itu. Bedanya itu ya, kalau desain saja seperti ini, tidak ada permukaan konturnya. Tapi kalau gambar cross section itu sudah ditampilkan konturnya. Mungkin ada juga yang dia bentuknya oh, ternyata ini banyak. Nah, ini. Nah, ini cuman apa ini? Galian saja. Nah, seperti itu. Kita nggak tahu, nanti punya saya, hasil yang saya buat dengan yang kalian buat mungkin beda-beda, dan itu sangat wajar. Kenapa? Karena posisi alinyemennya mungkin sudah berbeda, terus alinyemen horizontal ya, terus elevasi alinyemen vertikalnya juga mungkin sudah berbeda. Itu wajar. Jadi nanti jangan khawatir kalau hasilnya beda. Kok beda, punya saya gini, nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau di dokumen gambar ya, dokumen apa namanya, gambar teknik terutama jalan jembatan, itu juga wajib ada gambar cross section ini. Itulah sebabnya kenapa di materi ini kita ada pembuatan gambar cross section. Ini kita kalau ini apa namanya, penasaran benar nggak sih, nah kita browsing aja. Nah, tuh muncul. Nah, tapi biasanya kalau di standar Bina Marga itu tampilannya langsung
tampilkan banyak ya, berjejer-jejer gitu. Sebentar. Dengan Civil 3D kita akan dibantu untuk pembuatan gambar cross sectionnya. Ini tadi saya ulang ya, contoh gambar cross section itu ada di sini. Nah, ini gambar cross section. Tapi ini standar format binamarga. Oke. Sekarang untuk membuat gambar cross section, sekali lagi syaratnya adalah kita sudah mempunyai koridor ya. Nah, untuk membuat gambar cross section, kita harus menentukan dulu interval atau posisi tempat-tempat yang akan dibuat gambar cross sectionnya. Seperti ini tadi. Misalnya di awal, nanti seolah-olah di sini tuh ada garis ya. Garisnya ini yang akan dijadikan dasar si Civil 3D untuk membuat gambar cross section. Misalnya ini garisnya di STA awal, di STA 0 plus 000, kemudian di STA 0 plus 25 seperti ini, STA 0 plus 50, dan seterusnya misalnya di 75 juga. Nah, itu nanti harus kita buatkan. Jadi Civil 3D harus dibantu untuk membuat posisi gambar cross sectionnya di mana saja. Jadi dia harus dibantu. Nah, tapi sebelum itu kita perlu mengecek ini ya, lebar dari koridor. Lebar koridor yang paling besar itu berapa? Supaya apa? Supaya nanti kalau kita membuat gambar cross section seperti ini, nah, yang ideal, yang bagus itu adalah semua bagian dari gambar yang dibutuhkan itu masuk dalam scope gambar cross sectionnya ini. Oke, artinya gini loh, kalau misalnya ini kan ada yang kebetulan nggak ada yang sampai kepotong ya ini. Misalnya ini, lereng yang sebelah kanan ini kan sangat lebar ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, hampir 4 trap ini. Nah, kalau kita tidak cermat dalam membuat gambar cross section, karena Civil 3D juga nggak bisa ini ya, memperkirakan sendiri. Misalnya kita atur cuman segini, gambar cross sectionnya cuman segini. Nah, bagian ini yang di luar ini nanti tidak akan tampil di gambar cross section ini. Apa yang terjadi? Informasinya tidak tersampaikan dengan baik. Padahal salah satu tujuan kita membuat gambar teknik itu kan supaya informasinya tersampaikan secara utuh, secara lengkap kepada semua pihak. Nah, itu. Ya. Jadi semua gambar itu harus masuk di gambar cross sectionnya ini, dalam bingkainya ini, istilahnya gitu, dalam frame-nya. Kalau di apa namanya sinematografi jangan sampai ada yang out of frame gitu. Makanya tadi kita perlu mengecek terlebih dahulu kalau seperti di sini, ini kan di gambar cross section ini maksudnya kita bisa mengukur ya dari tengah sini, dari center line jalan ke bagian lereng yang paling jauh itu jaraknya 21 meter. Yang dimaksud informasinya harus tersampaikan itu ini ya, termasuk ke lereng paling ujung gitu. Ini kebetulan paling ujung lereng saja ya. Yang paling kiri ini cuman ujung saluran kebetulan. Nah, itu yang harus masuk semua. Kalau sisa konturnya ini lah ini nggak masuk Pak, nggak apa-apa kalau cuman seperti itu, ini kan kondisi existing. Tapi yang rencana, terutama yang rencana ya, yang desain rencananya harus masuk semua gitu. Nah, seperti ini. Misalnya gambar kita cuman sampai di sini cross sectionnya. Nah, kita kan
kalau kita sebagai pembuat gambarnya ini mungkin tahu ya, oh ternyata ini harusnya sampai sini, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan masih sampai sana. Nah, orang lain atau pihak lain yang menerima gambar ini nanti nggak akan tahu kalau ternyata ini masih ada kelanjutannya si lerengnya itu, baik kiri maupun kanan. Itu yang harus kita perhatikan sebelum membuat gambar cross section ya. Dan itu lebarnya itu dihitung dari tengah ya, dari center line. Dari kalau di apa namanya desain assembly itu dari yang di tengah-tengah ini apa namanya? Masih ingat nggak? Assembly baseline. Assembly baseline. Kalau perlu dicatat ya, kalau penting ya. Nah, misalnya tadi mana ya? Nah, ini. Jadi harus kalau perlu ya kita ukur sejauh mana si lereng tersebut ya. Selebar apa gitu, kalau diperlukan. Tapi ya cukup dicek aja mana yang paling lebar nih. Nah, gitu. Misalnya kalau di saya kayaknya yang paling lebar ini di STA 75 kayaknya. Kayaknya sih. Silahkan dicek masing-masing ya. Kalau saya sampai sini itu cuma 15 meter. Enggak terlalu jauh ini sebenarnya. Ini 15 juga. Berarti saya kasih 20 meter pun masih masuk di dalam frame semuanya. Ini 16. Oh. 14 ya, mungkin kalau di saya 20 cukup ya, tapi saya nggak tahu ya di tempat kalian seperti apa. Itu dicek aja di sini sebenarnya di penampang memanjangnya atau profil memanjangnya itu cari stationing yang paling tinggi ini galian atau timbunannya, caranya gitu. Kalau di saya kayaknya di ini ya, paling tinggi itu di ini deh, STA sekitar 60, 50 lebih tadi. Ini. Oke, nah di Civil 3D cara membuat ini apa namanya garis-garis ini, garis penempatan si cross section itu tidak dibuat manual ya, tidak dibuat manual, tapi harus menggunakan fitur yang ada di Civil 3D. Nah, fiturnya apa? Namanya adalah sample lines. Oke, fiturnya untuk membuat sample line ada di atas ini ya, masih di home, di bagian atas ini di sample lines ini. Ini ya. Di bawahnya profile view, di sebelahnya assembly. Sudah ketemu, silakan diklik sample lines. Nah, itu memang tidak muncul apa-apa kecuali kursor kita berubah menjadi kotak kecil gitu ya. Nah, itu jangan diklik sembarangan dulu, jangan pilih apa-apa. Sebenarnya Civil 3D itu mau mengirimkan pesan ke kita ya. Di komen lain di bawah itu ada tulisan select an alignment. Kita diminta untuk memilih alignment. Alignment di sini adalah alignment horizontal. Karena Civil 3D itu mendefinisikan alignment horizontal menyebutnya itu alignment, tapi kalau alignment vertikal menyebutnya profile. Nah, kalau kita kesulitan milih alignment horizontalnya ya, misalnya kesulitan. Yang pertama mungkin ada banyak, yang kedua kita ngeklik kok gagal, kok salah gitu ya. Itu sebenarnya bisa ngeklik yang ini, garis ini. Tapi ini jangan diklik dulu ya. Jangan diklik dulu, bisa kita ngeklik yang garis ini loh. Yang ketemu di PI, di point of intersection ini. Atau Civil 3D itu memberikan opsi or press enter key to select from list, atau tekan tombol enter untuk memilih dari daftar. Nah, misalnya kita punya banyak alignment horizontal, kita bisa tekan tombol enter, silahkan tekan. Nah, kebetulan kalau di saya cuma ada satu, ya karena saya belum membuat alignment horizontal yang banyak.
Nah, menurut saya ini adalah cara yang paling apa ya? Paling aman untuk memilih alignment horizontal yang kita inginkan. Karena mungkin juga suatu saat kita punya banyak alignment horizontal ya, kita bisa memilih oh yang ini nih. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah di enter muncul halaman select alignment ini ya udah dipilih aja yang ada yang akan kita gunakan ya terutama ya. Terus diklik OK. Nah, kemudian secara otomatis akan muncul halaman create sample line group. Oke. Sudah muncul create sample line group. Nah, sample line itu sekali lagi garis-garis ini ya. Ya memang nyebutnya itu garis apa? Garis sampel, garis contoh gitu. Yang pertama ini ada seperti biasa di Civil 3D itu selalu menawarkan dibuat namanya custom, nama elemennya custom, mulai dari alignment horizontal, kontur ya, mulai dari surface bisa di custom namanya, alignment horizontal bisa di custom namanya, alignment vertikal, profil, koridor, terus penampang jalannya, assembly-nya bisa di custom semua. Nah, ini mungkin lebih baik kalau kita beri nama juga ya. Apa? Silakan diberi nama sample line, misalnya saya sample line jalan. Jalan baru misalnya. Description-nya juga boleh diberikan yang lengkap juga. Kemudian kita di bawah ini ada beberapa pilihan, tapi untuk yang lain seperti sample line style, sample line label style, sample line layer itu bisa diikuti saja yang sudah disediakan itu bisa, nggak apa-apa. Nah, kemudian untuk yang bagian bawah ini, select data source to sample ya. Ini kita cek harus ada penyesuaian. Contoh yang ini, kontur existing, data source-nya, data sumber datanya itu dari kontur existing. Dari surface yang namanya kontur existing. Nah, itu stylenya mau dibuat apa? Kebetulan ini sudah dipilihkan oleh Civil 3D existing ground. Nah, itulah kenapa saya nulis namanya itu kontur existing supaya ini mengingatkan kita, oh berarti ini stylenya yang existing juga ya. Kebetulan sama. Nah, ini kalau kita klik nanti muncul ini ya, pick section style. Ini tadi ya kalau diklik existing ground, nah itu muncul ini pick section style. Itu untuk memilih kita mau pakai yang style atau gayanya existing ground atau yang finish ground. Tapi kalau ini data sumbernya adalah kontur existing, tentunya kita pilih yang existing ground. Ya. Kemudian jadi ini nggak dirubah untuk kontur existing groundnya, stylenya existing ground juga. Untuk data source koridor jalan 1 itu stylenya basic saja. Kemudian untuk koridor jalan top itu yang di atas ya. Yang di atas ini kita beri yang finish ground. Oke. Gantinya bagaimana? Sekali lagi diklik saja bagian style ini, diklik. Nanti muncul pick section style ini, pilih yang finish ground. Jadi pilihannya hanya dua, existing ground sama finish ground sama basic. Oke. Nah, untuk yang datum itu juga berada di bawah, ini kita pilih existing ground juga. Ini hanya style ya, tidak terlalu berpengaruh, hanya tampilan saja. Oke, kalau sudah kita klik OK. Sudah diatur itu kita klik OK ya. Nah, kalau sudah gitu, ini jangan diklik sembarangan. Kursor kita sudah ada garis yang ngikutin terus ya, melekat kemanapun kursor itu bergerak dia akan nempel terus. Nah, ini sebenarnya adalah mekanisme yang disediakan atau fitur yang diberikan oleh Civil 3D ketika kita membutuhkan penempatan sampel line secara custom. Secara custom itu bukan semau saya istilahnya gitu. Tapi
kita benar-benar mau menempatkan di titik-titik yang kita inginkan. Misalnya nih, tidak pas di 0,25 atau misalnya cuman pingin di ya posisi yang tidak inilah tidak teratur ya. Misalnya ya bebas, misalnya bebas mau klik 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 itu bisa. Tapi ini jangan dibuat bebas dulu ya, karena kita akan membuat cross section dengan interval yang teratur pada posisi yang teratur. Jadi bisa kita menempatkan bebas itu bisa. Ya tinggal diklik saja nanti. Tapi ini di apa namanya di latihan ini kita tidak menggunakan yang bebas. Nah, lalu bagaimana supaya posisi cross sectionnya itu bisa teratur, misalnya per 25, per 50 atau per berapapun ya. Caranya ini sudah tampil ini ya, halaman sample line tools ini. Nah, di situ ada bagian ini yang tombol 1, 2, 3, 4, 5, nomor 5 dari kanan yang ada panah kecilnya ini ya. Nah, itu kita pilih dulu panahnya, diklik. Nah, pilih yang by range of station. By range of station. Jadi kita akan menugaskan atau meminta si Civil 3D ini untuk membuatkan sampel line pada station tertentu dengan jarak tertentu. Nah, silakan pilih by range of station ya. Nah, nanti muncul halaman ini, create sample line by station range ya. Sudah muncul. Oke. Disinilah pengaturan tampilan cross section yang nanti akan kita buat. Oke, satu persatu ya kita kupas. Yang general ini nggak ada yang perlu kita atur karena nggak ada ya, ini nge-freeze semua, nggak bisa diatur. Kemudian station range ini juga ini notifikasi saja, mulainya dari mana, dari start true ya. Kalau mau kita apa namanya dibalik itu bisa, tapi janganlah, ini biar mulai dari awal aja, from alignment start to alignment end. Oke. Kemudian di bagian left swot width ini adalah lebar sisi apa? Left itu apa? Kiri ya. Left swot width ini adalah lebar sisi kiri. Lebar sisi kiri apa? Yang tadi kita mengukur dari center line ke lereng paling ujung. Baik, tadi kan ngukurnya saya ke kanan ya, atau ke kiri lah gitu. Nah, ini yang sebelah kirinya. Nah, tapi karena desain cross section yang akan kita buat ini simetris, kiri dan kanan itu sama, sebaiknya nanti untuk left dan right, yang bawahnya itu kan right ya, itu kita isi angka yang sama saja, yang sama ya, nilainya sama supaya simetris, supaya gambarnya lebih lebih rapi gitu. Kalau kiri kanan beda ya bisa sebenarnya, tapi sebaiknya disamakan. Kecuali kita ada ini pekerjaan pelebaran jalan, itu kan tentunya pelebaran satu sisi misalnya, center line-nya tetap, tapi yang sebelah kiri lebih lebar lagi atau sebelah kanan lebar lagi. Nah, itu bisa kita atur tidak simetris, bisa. Oke, lebarnya tadi mungkin sudah diukur. Kalau saya paling lebar lerengnya tadi 16 meter ya. Jadi ya jangan ditulis 16 gitu. Apalagi mungkin tadi paling lebar itu 16,2. Ini jangan diketik 16,2 juga. Diberi space tambahan. Diberi toleransi gitu ya. Diberi toleransi supaya gambarnya tidak terlalu padat. Tapi juga toleransinya jangan terlalu jauh. Misalnya punya saya tadi lereng terjauh, ujung lereng terjauhnya 16 meter ya. Jangan diberi 60 kiri, 60 kanan. Wah, itu gambarnya jadi kecil di tengah gitu. Itu ekstrimnya ya.
Nah, kalau saya 16 itu saya masih bisa saya kasih 20 ya, lebar 20 gini. Cuman masalahnya kita perlu mempertimbangkan gini, suatu saat kalau ada revisi ya, revisi baik alinyemen horizontalnya bergeser, alinyemen vertikalnya dinaikkan atau diturunkan pada beberapa spot, itu nanti akan berpengaruh ke lerengnya. Lerengnya bisa lebih jauh ke kanan ke kiri, lebih dalam lagi, lebih tinggi, timbunannya lebih dalam galiannya. Nah, itu fungsinya toleransi ini ya. Dari 16 di saya tadi, misalnya saya beri 20 atau beri 25 itu fungsinya itu. Termasuk misalnya assemblinya atau penampang jalannya ada yang eh, direvisi, misalnya jadi lebih lebar atau perubahan lainnya gitu ya. Jadi sekali lagi jangan dipaskan. Misalnya ini saya tadi 16 saya beri 25 lah biar lebih eh, ada tempat gitu. Misalnya nanti ada perubahan. Yang kiri saya beri 25, yang kanan saya beri 25 juga. Oke. Nah, kemudian untuk intervalnya itu di bagian sampling increment. Ingat ya, di apa namanya? Pada tahap sebelumnya kita juga sudah bertemu atau berinteraksi dengan istilah increment ini. Kok enggak interval, Pak? Ya, ya memang sebutannya ada interval, ada increment. Kalau interval itu ya seperti yang kita tahu ya, interval itu kalau increment ini lebih ke pertambahan. Jadi tambahnya per berapa. Nah, oke. Nah, yang default di sini increment along tangen itu berarti istilahnya posisi cross section nanti pada bagian yang lurus. Ini pada bagian lurusnya. Lurus itu bukan yang tikungan lah istilahnya gitu. Itu di 20 meter. Kalau yang di tikungan di bagian kurva dan spiral ini di 20 meter juga. Nah, ini di bagian inilah kita akan mengganti misalnya dibuat per 25 atau per 50 di sini. Silakan diketik saja. Misalnya yang tangan 25. Nah, kenapa dipisah tangan sama curve dan spiral? Jadi curve dan spiral ini bagian tikungan ya. Karena biasanya untuk bagian tikungan itu dibuat lebih rapat, intervalnya lebih kecil. Karena ada di tikungan ada ini ya, apa namanya, super elevasi yang kemarin kita desain. Nah, itu. Biasanya dibuat misalnya di bagian tangan ini 50 intervalnya atau incrementnya. Nah, di bagian tikungan itu bisa dibuat interval yang lebih rapat seperti ini, misalnya per 25. Kalau yang tangan per 100, yang di apa namanya bagian lengkung atau tikungan bisa dibuat 50, lebih rapat seperti itu. Dibuat sama juga bisa sih. Tinggal nanti kalau pas paparan atau pas asistensi ada request ini tolong yang bagian tikungan dibuat intervalnya lebih rapat. Nah, oke, mungkin kalau di saya buat gini ya, yang lurus itu bagian jalan yang lurus per 50, bagian tikungan per 25. Berikutnya eh, dengan interval seperti ini sebenarnya kita belum mendapatkan potongan di gambar potongan ya, di awal dan di akhir segmen jalan kita atau di awal stationing awal dan stationing akhir itu belum ada. Nah, kalau kita mau menampilkan potongan bagian depan, cross section bagian awal ya, bagian STA awal, itu pada bagian ini at range startnya false-nya diganti menjadi true. Nah, nanti si BTD akan menggambarkan juga cross section di STA 0. Jadi ini opsional. Nah, tapi di latihan ini kita tampilkan semua di at range n-nya kita buat true juga ya. Nah, kemudian kalau yang di bawahnya ini kalau kita mau tambahkan di horizontal geometry point dan di super elevation critical station kalau mau ditampilkan.
Super elevation critical station itu di bagian tikungan yang super elevasinya itu paling besar ya. Kalau mau ditampilkan silakan situ. Tapi ini saya enggak dulu. Kalau sudah kita klik OK di sini. Silakan diklik OK kalau settingannya sudah seperti ini ya. Enggak harus sama, silakan kalau mau berkreasi. Tapi nanti kalau hasilnya beda ya enggak apa-apa, itu hasil kreasi kita sendiri kan. Oke, kalau sudah diklik OK. Nah, sudah muncul garis-garis biru seperti ini. Nah, itulah yang namanya sample lines. Ya. Ini persis yang saya buat tadi ya, mungkin tapi ukurannya yang beda. Nah, ini jangan diklik sembarangan juga karena nanti bisa muncul sampel line lagi di tempat itu. Jadi kalau memang sudah selesai, ini langsung di escape saja, tekan tombol escape di keyboard. Nah, ini yang saya buat tadi saya hapus ya. Ini kan untuk contoh, membuat contoh untuk garis contoh. Nah, di situ sudah tampil di alignment horizontal kita ya, ini ya. Ini sudah tampil garis-garis yang warnanya biru, putus-putus. Nah, kenapa putus-putus? Ya, di gambar teknik sesuatu yang tidak ada atau tidak akan dibuat itu digambar dengan garis putus-putus ya, hidden line. Masih ingat ya? Kalau gambarnya ini lurus garisnya, nanti di lapangan kita harus membuat garis lurus juga. Jalannya harus ada garis-garis lurusnya. Nah, kalau di saya ya, ini STA awal ada garis sampel lainnya di ada 0 plus 00 lagi, terus 0 plus 50, 0 plus 100, 0 plus 125. Kenapa beda? Karena tadi ya, interval pada bagian yang lurusnya itu ternyata cuma sampai STA 100 saja ya. Karena setelah itu 100 ke 125 sudah dianggap tikungan. Nah, ini tikungan. 100, 125, 150, 175 itu tikungan. Oke. Kalau sudah jangan lupa di-save dulu. Ini langkah awal ya, baru membuat sampel line. Jadi nanti si filter hanya akan membuat gambar cross section itu pada posisi-posisi ini saja, tidak di posisi lain. Jadi nanti kalau kita misalnya seperti saya ya, ini STA sampel lainnya hanya ada di STA 0, 0 plus 000, 0 plus 50, 0 plus 100. Nah, suatu saat saya ingin lihat cross section yang di STA 025 dan 075 ya nggak bisa karena tidak masuk dalam sampel line ini. Jadi itu tadi perlu kecermatan ya dalam pembuatan sampel line. Tapi kalau memang butuh ada sampel line lagi, bisa dibuat lagi sih, diedit lagi bisa. Oke, nah kalau sudah kita lanjut sekarang untuk menampilkan gambar cross sectionnya. Jadi kita minta si filter G tolong dong ditampilkan hasil cross sectionnya. Saya sudah bantu Anda untuk untuk menempatkan atau memberikan informasi di mana saja cross section akan tampil. Nah, oke, tapi sebelum itu saya mau menyampaikan bahwa kita bisa melihat apakah nantinya gambar cross sectionnya itu terpotong atau enggak, itu salah satunya di sini. Panjang garis sudah tampil ini apa namanya sampel line. Nah, lebar sampel line ini menunjukkan lebar gambar cross section nanti. Jadi kalau ada lereng yang posisinya lebih dari garis sampel line ini, itu nanti bisa dipastikan bahwa dia akan kepotong gambarnya. Gitu. Nah, kebetulan di saya sudah tidak ada istilahnya lebih lebar gambar sampel lainnya dibanding gambar koridornya ya. Ya. Nah, itulah pentingnya. Ini ada pertanyaan bahwa berarti ternyata koridornya lebih lebar daripada gambar sampel lainnya. Ya, Mas ya. Tadi sudah dihitung, Mas. Apa namanya? Sudah diukur. Atau meleset mungkin ya hitungannya ya. Nah,
Sebenarnya bisa diatur nanti setelah kita proses berikutnya itu di section view itu bisa kita atur atau di sini juga sebenarnya bisa diatur ya. Seperti biasa di gambar di Civil 3D elemen yang mau diedit atau di custom itu dipilih dulu baru kita klik salah satunya pilihan atau fitur yang ditawarkan di atas itu ya. Sebentar, ini saya juga jarang sih mengedit itu. Nah, kalau mau mengedit lebar dari sampel line itu bisa kita klik salah satu sampel line saja, tidak harus di posisi yang lebih lebar koridornya gitu ya. Nah, diklik terus pilih di atas itu ada group properties. Group properties sudah muncul. Kalau belum berarti sampel line-nya belum dipilih. Nah, kalau belum silakan klik dulu sampel line-nya salah satu tadi, terus pilih group properties ya. Nah, nanti muncul halaman sampel line group properties dengan nama SL itu sampel line ya. Sampel line jalan baru yang saya buat tadi kan itu. Nah, di situ ada tab information, tab sampel line dan lain-lain. Nah, di bagian sampel line sini kita bisa mengatur left offset dan right offsetnya. Nah, tadi di STA berapa, Mas? Kalau mau dirubah semua ya silakan. Dirubah semua bisa atau pada STA tertentu saja kita ubah bisa. Ini langsung diketik saja di situ ya. Bisa seperti itu. Bisa itu maksudnya bisa semua, bisa salah satu bisa. Silahkan. Kan saya tadi sudah sampaikan. Silahkan mau dirubah semua atau salah satu bisa. Gitu ya. Nah, termasuk pengaturan tadi, stylenya ya, yang mungkin tadi kelewat, itu bisa di setting di sini. Yang sempat kita set atau kita atur tadi, contour existing, stylenya existing ground. Yang top, stylenya finish ground. Itu masih bisa diatur di sini. Nah, tinggal diklik saja. Kalau tadi belum sempat diganti, bisa diganti di sini. Atau tadi salah milih, itu bisa diatur di sini. Nah, inilah salah satu kelebihannya Civil 3D itu ini ya memberikan ruang bagi kekeliruan yang kita buat itu masih bisa diedit setelahnya. Kalau nggak bisa kan jalan satu-satunya yang kita pilih apa? Undo ya, di undo gitu. Dan fitur ini masih bisa tampil bahkan kalau sudah selesai kita save, kita selesai sampai ke analisis volume ini masih bisa kita atur nanti. Oke, silakan yang tadi ada kekeliruan diatur. Kalau karena saya nggak mengatur langsung saya cancel ya. Tapi kalau sudah diatur di apply oke. Saran saya di apply oke. Jangan di cancel percuma nanti ya. Ini jangan kalau ada yang dirubah jangan ditiru ini karena saya nggak ada perubahan saya cancel ya. Oke. Itu banyak Mas yang dirubah atau cuman beberapa? Oh, mau dirubah semua. Oke, silakan. Oke ya, sudah bisa dilanjut yang dirubah. Oke. Oke ya, berikutnya sambil menunggu rekan kalian kita persiapan ya yang mungkin sudah siap itu bisa langsung ke bagian ini. Kita masih di home ya, di bagian home belum kemana-mana karena di home aja belum khatam ya istilahnya. Nanti kita klik ini bagian section views. Section views ini di bawahnya sample lines ya. Tadi sample lines, sekarang kita ke section views. Nah, di section views itu ada pilihan create multiple views. Silakan diklik dulu, boleh. Nah, sebenarnya sih di software-softwarenya Autodesk itu ini ya, selalu menampilkan gambaran dari setiap fitur yang mungkin akan kita pilih ya. Contoh ini. Kalau create multiple views, nanti ada deskripsinya di situ. Create multiple section views for a group of sample lines along an alignment. You can plot an entire sample line group or you can bla bla bla. Nanti hasilnya seperti ini loh. Nah, maksudnya gitu.
Kalau yang section view ini tunggal ya, cuman satu ini. Itu. Oke. Silakan kalau yang sudah diklik create multiple views. Create multiple views, nanti muncul halaman create multiple section views. Terus nanti ada tahapannya. Oke, saya klik ya. Nah, ini. Muncul halaman create multiple section views. Nah, ini seperti waktu kita membuat alignment horizontal, terus membuat profile ya, di mana kita harus melakukan tahapan pengaturan seperti ini. Ya memang nggak bisa langsung instan ya, celing gitu nggak bisa, tapi kita harus melewati pengaturan-pengaturan seperti ini. Oke, yang pertama di general ya. General itu kita harus memilih alignment horizontalnya terlebih dahulu. Alignment horizontal kita pilih. Nah, bagi yang ada banyak alignment horizontalnya, pastikan yang dipilih itu yang akan kita gunakan atau yang aktif. Ya. Kemudian sampel lainnya, karena tadi saya buat custom namanya, jadi mudah dikenali. SL Jalan Baru ini. Oke. Jadi nanti suatu saat kalau ada banyak, ya pilih yang akan digunakan yang mana. Kemudian station range, ini seperti waktu kita membuat apa namanya profil ya, profil panjang, kita pilih otomatis saja supaya apa? Supaya semuanya tampil di sini, tidak ada bagian yang terpotong. Oke. Kemudian section view name-nya boleh diberi custom namanya ya, misalnya cross section Jalan Baru. Misalnya seperti itu. Deskripsinya boleh diberi informasi apapun yang menggambarkan cross section ini. Untuk section view layernya ini tidak perlu diubah. Terus section view stylenya juga pilihannya cuma dua ini. Sementara kita pakai yang root section saja. Kalau sudah kita next ya, supaya kita bisa pindah ke bagian section placement. Nah, kalau di sini kita diberi opsi ada placement option production dan draft. Kalau production itu tampilannya nanti seperti yang di bawah ini. Artinya apa? Cross section yang nanti ditampilkan itu akan dimasukkan ke dalam suatu kertas gambar. Ada garis tepi gambarnya. Tapi perlu kita cek di sini di sini pakainya yang A1 ya. Sebenarnya bisa diatur, tapi ini harus lewat suatu proses production. Ya, kita harus memformat kertas gambarnya gitu. Nah, tapi kalau nggak pakai ini, kita bisa juga pakai draft. Nah, kalau draft itu tidak akan dibuatkan garis tepinya. Jadi nanti kita bebas untuk menempatkan gambar-gambar cross section ini pada kertas gambar yang kita buat tersendiri. Gitu. Kalau mau dicoba silakan. Mungkin ada yang pilih production, sebelahnya pakai draft. Nanti kita bisa lihat bedanya apa. Tapi kalau saya kan nggak bisa pilih dua-duanya ya. Jadi saya coba pakai draft. Jangan khawatir ya nanti error atau apa enggak. Dicoba aja nggak apa-apa. Kalau ada yang mau ya. Tapi di sini saya pakai draft. Oke. Kemudian berikutnya kalau pernah lihat tutorial saya biasanya saya pakai production. Tapi di sini saya pakai draft. Oke. Saya pilih draft ya. Terus pilih next. Selanjutnya di offset range. Nah, ini salah satu tadi untuk merubah lebar kiri dan kanan dari gambarnya gitu.
Tadi kan saya pilih left sword width dan right sword width-nya di 25 ya. Nah, ini masih bisa diubah di sini. Ini tinggal diketik berapa. Bisa dipotong, diperkecil, atau diperlebar bisa. Tapi ini saya pakai otomatis saja karena saya sudah yakin bahwa gambar cross section saya tidak ada yang kepotong dan tidak terlalu lebar sisanya ya. Sudah saya pakai otomatis, terus kita klik next. Nah, kalau tadi yang bagian horizontal kiri kanannya, ini yang bagian atas bawahnya. Nah, kalau otomatis berarti semua ya, semua masuk, tidak ada yang kepotong, baik atas maupun bawahnya, elevasi yang terendah maupun tertingginya tidak ada yang kepotong. Terus kalau untuk bagian, kalau kita mau potong, Civil 3D memberikan opsi tersebut, kita pilih user specified. Tapi ini harus diperhitungkan dengan cermat, jangan sampai nanti keliru. Kalau nggak mau ada yang kepotong, misalnya ya tanpa sengaja ya pilih otomatis saja. Oke, kita next lagi. Di bagian section display option ini kita diminta untuk mengatur bagian mana yang nanti akan ditampilkan labelnya. Jadi gini, gambar cross section itu bisa ditampilkan tanpa informasi sama sekali, hanya gambarnya saja ya. Tapi kalau tadi kalian masih ingat contoh gambar cross section yang saya tampilkan ya, itu ada labelnya, ada tulisan-tulisannya ya, yang warnanya hijau teksnya itu. Nah, jadi bisa semuanya, semua bagian ini baik contour existing, koridor jalan, koridor jalan top dan datum itu ditampilkan labelnya itu bisa. Tinggal di label set ini kita pilih aja mana yang mau diberi label. Tapi kalau semuanya ini ditampilkan itu gambar cross section kita akan sangat penuh dengan tulisan-tulisan dengan label-labelnya. Kalau semua dipilih. Jadi ya memang kalau itu menjadi mandatori atau kita ditugaskan seperti itu ya boleh silakan. Tapi hasilnya nanti akan sangat banyak tulisan. Nah, tapi kalau misalnya paling minimalis ya, tetap ada tulisan atau label yang ingin ditampilkan, tapi tidak terlalu banyak. Itu minimal kita tampilkan yang ini permukaan jadi atau hasil akhir dari desain jalan kita itu yang kita tampilkan labelnya saja, yaitu di bagian top yang finish ground-nya. Karena di situ nanti akan muncul informasi ini jalannya nanti elevasi akhirnya di sini, di elevasi sekian. Tepi kiri, tepi kanannya, atau tengahnya gitu. Nah, oleh sebab itu pada bagian top, label setnya kita pilih jangan no label. Nah, kita klik ya bagian di no labels ini, kita klik yang top, terus pilihan label set no labelnya ini kita ganti menjadi, karena dia finish ground ya, jadi dipilih FG atau finish ground. FG itu finish ground, EG itu existing ground ya. Sekali lagi EG itu existing ground, FG itu finish ground. Pilih FG section labels ya, FG section labels. Untuk yang top. Sekali lagi FG section label, kemudian kalau sudah diklik OK. Oke, kalau sudah di sini kita next lagi. Nah, ini tahap terakhir ya. Untuk band setnya, band setnya nggak usah diganti, nggak apa-apa ini. Ada pilihan band set ya. Band set itu bedanya nanti di tampilannya lah. Oke, kemudian location bench-nya itu kita pilih yang di bottom saja. Ini ada pilihan bottom, ada pilihan top. Kita pilih yang bottom. Terus untuk set band properties, nah, set band propertiesnya ini ada pilihan yang paling kiri itu section apa namanya?
section data ya. Nah, itu kita atur gini. Sebentar. Ini kok kurang. Oh, gini. Nah, kalau yang offset only ini nanti akan muncul hanya surface ini aja, section data ini. Nah, kalau kita pilih yang paling lengkap, measure station offset and elevation ini ya, ini paling lengkap di bandsetnya. Kalau offset only seperti ini ya, sekali lagi. Nah, kalau kita pilih yang bandset paling lengkap itu measure station offset and elevation. Nah, itu lengkap seperti ini. Nanti tampilannya ada finish existing ground, finish ground, dan offset. Nah, ini kita pilih yang measure station offset and elevation, kita pilih ya. Kemudian di bawah ini di set band properties kita atur. Yang pertama existing ground elevation, style existing ground elevation itu pada surface apa? Kontur existing ya. Nah, surface 2-nya juga sama, kontur existing. Silakan diatur existing ground elevation itu surface-nya yang kontur existing. Oke. Untuk FG atau finish ground elevation itu surface-nya di top. Nah, untuk offset ini yang datum. Nah, diatur seperti ini, silakan. Existing ground elevation-nya kontur existing baik surface 1 maupun 2. Finish ground-nya top semua, offset-nya yang datum. Oke, kalau sudah seperti ini sudah nggak ada next, berarti ini tahap terakhir. Maka kita klik create section views. Dari pengaturan-pengaturan tadi kita sudah selesai, kita akan tampilkan section views-nya. Silakan klik create section views ya. Nah, ini jangan diklik sembarangan, tapi pastikan kita tempatkan di area yang kosong. Jangan di atas alignment horizontal, jangan di atas profil, jangan terlalu jauh juga gini ya. Dekat-dekat situ aja, tapi jangan terlalu dekat atau jangan terlalu jauh. Oke, silakan diklik di area yang kosong. Nah, sudah muncul gambarnya. Nah, inilah gambar cross sectionnya. Di saya ada 3, 12, 15 cross section. Ada 15 cross section seperti ini. Setelah terakhir. Oke, sudah berhasil menampilkan gambar ini. Ini juga otomatis ya, tidak kita membuat gambar satu persatu ini. Jadi ini kebetulan cuma 15. Kalau cross sectionnya nanti 50, 100, 150 dan sebagainya ya sama, prosedurnya seperti ini. Sisanya nanti sisi filter dia yang menggambarkan. Kalau jumlahnya terlalu banyak dan hardware kita mungkin tidak speknya tidak terlalu tinggi, itu nanti terlihat ini, si filter dia itu kayak menggambar satu persatu gitu. Nah, tapi karena kayaknya ini hardware-nya mumpuni semua ya, jadi nggak terlihat gitu. Biasanya kalau terlalu banyak cross section. Nah, gimana? Lebih efisien ya, lebih cepat, lebih efisien. Hasilnya kita review ya, kita cek. Yang paling kiri atas itu adalah STA awal, STA 0. Kalau tadi diaktifkan true untuk yang bagian ini ya, startnya ya. Nah, kita akan mendapatkan stationing 0 plus 000. Nah, itu adalah titik awal dari stationing kita. Nah, di situ ada yang kiri kanan itu ada tulisan 60, 50 dan sebagainya, ini adalah elevasinya ya. Elevasi konturnya.
Kemudian di bawah ada existing elevation dan proposed elevation. Existing elevation itu adalah eh, ketinggian atau elevasi kontur existingnya ya. Buktinya apa? Di bagian yang hanya kontur ini kan hanya kontur ya. Itu hanya ada existing elevation. Sedangkan proposed elevation atau elevasi rencana itu tidak muncul di sini. Elevasi rencana itu belum ada. Nah, pada bagian tengah sudah ada existing elevation dan proposed elevation. Selisihnya berapa ini? 12 cm. Kalau di sini ya 12 cm. Oke. Terus offset, kalau offset ini adalah jarak antara tengah ini ke kiri dan ke kanan. Itu ya. Nah, elevasinya juga akan tampil di atas sini. Pada titik ini, nah misalnya titik ini, di titik misalnya mana ya, tengah lah, center line ini. Center line ini akan muncul informasi elevation di 27,89. Nah, seperti itu. Di titik ini berarti di tepi lajur lalu lintas sebelah kiri ya, itu elevasinya di sekian. Nah, ini elevasi-elevasi seperti ini sangat penting untuk pembuatan atau pembangunannya di lapangan nanti. Karena untuk membentuk jalan yang sesuai rencana itu ini ya, sesuai alignment vertikal yang kita desain, ini sangat diperlukan. Makanya ini kita tampilkan di gambar cross section. Kalau gambarnya terlalu penuh gini, ya ini padahal cuma satu ya, yang finish ground ya. Apalagi kalau tadi kita aktifkan semua, nah, kebayang kan betapa penuhnya tulisan-tulisan ini. Ini bisa diatur lebih kecil ya, misalnya di bagian bawah itu yang scale, annotation scale ini kita rubah, kalau 500 terlalu besar ya coba 250. Nah, seperti ini. Angka 200% ini adalah kemiringan lerengnya ya. Kemarin kita 1:2 ya, jadi ini 200%. Yang di bagian sini cuma 2%, seperti itu. Permukaan jalannya 3%, permukaan bahu jalannya 6%, minus ya, minus 3%, minus 6%. Kemudian untuk lain-lainnya ada informasinya semua. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan di sini. Nah, kita coba ini ya, melihat apakah benar waktu awal kalau nggak salah ya, atau sebelumnya itu pernah saya simulasikan bahwa apapun perubahan yang terjadi pada alignment horizontal, pada alignment vertikal, dan pada desain penampang jalan kita ini, semua perubahan yang terjadi akan langsung diupdate pada cross section ini. Kalau mau bisa kita coba. Nggak apa-apa, nanti kalau ada mau dibatalkan bisa di-undo aja. Contoh yang pertama ya, saya mau geser alignment horizontal ini. Tapi kalau nggak disimpan atau dipotret kondisi saat ini ya nanti kita nggak akan tahu perbedaannya seperti apa. Misalnya ini radiusnya ini mau saya perkecil atau perbesar ya. Berarti yang paling berdampak adalah posisi di tengah-tengah tikungan ya, di STA 225 misalnya. STA 225, 225, 225. Oh ya, ini bacanya gini ya, saya belum selesai tadi. Kiri atas itu STA 0, bawahnya itu STA berikutnya, di STA 50, bawahnya lagi itu STA 100, terus bawahnya lagi STA 125. Bacanya gitu. Jadi bacanya itu dari kiri atas ke bawah, terus nanti ke sampingnya kiri atas tadi. Nah, 150 terus ke bawah lagi, 175, 200 dan seterusnya ke bawah. Nah, ke bawah. Bacanya gitu ya. Standarnya emang gitu. Oke, 225. Nah, ini ya, di 225 ini mau saya potret dulu, saya screenshot untuk
menjadi bukti bahwa sebelum dirubah seperti ini. Nah, kayak gini ya. Nah, ini mau saya ubah anyaman horizontalnya, saya kecilin dah. Nah, segini. Jreng. Nah, apa yang terjadi di panel ini, tool space ya, di samping itu pada koridor langsung muncul tanda seru. Tanda seru dengan ada warna kuningnya, ada apa namanya, emblem kuning gitu. Nah, ini kalau kita sorot gini ya, ada apa sih? Nah, si CVTD memberikan informasi bahwa di koridor ini ada satu sub item yang out of date atau belum diupdate ya. Out of date itu kan belum diupdate. Nah, itu di koridor jalan ini kalau punya banyak nanti bisa aja kita rebuild all ya. Tapi kalau cuma punya satu ya bisa aja langsung di sini rebuild gitu. Kalau rebuild all di koridor sini kita klik kanan rebuild all, itu berarti semua koridor yang ada di dalam sini kalau punya lebih dari satu akan di rebuild otomatis. Tapi kalau di tiap koridornya kita hanya ada option rebuild. Nah, ini silakan dipilih rebuild. Tapi saya mau lihat di sini dulu nih, di bagian STA 225 tadi. Nah, ini ternyata sudah geser ya. Saya klik kanan pilih rebuild. Nah, sudah berubah ya. Lereng sebelah kanannya jauh lebih tinggi. Nah, itu. Jadi kalau ada perubahan jangan khawatir, cross sectionnya bisa nanti langsung bisa diupdate gitu. Atau di sini di bagian alignment vertikalnya, misalnya ini ada di 225 lagi deh, coba 225. Nah, oh 225 sini. Ini mau diubah menjadi misalnya dinaikin gitu. Ini opsional ya, ini hanya coba-coba, ini exercise ya, tidak harus kalian tiru. Nah, ini dia langsung naik nih. Tapi harus kita rebuild ya, rebuild. Jreng. Nah, sudah berubah. Itu cuman ibaratnya cuman gitu aja kan. Memang bisa Pak revisi seperti ini Pak? Oh bisa, sangat bisa sekali. Apalagi kalau di proyek beneran ya, banyak pertimbangannya. Termasuk apa? Kalau koridor, maaf, desain penampang jalan ini ada perubahan ya. Silakan kalau mau dicoba ya, klik aja salah satu bagian dari assembly-nya atau dari desain penampang jalan, misalnya lajur lalu lintasnya ya, sebelah kiri ini saya klik, terus saya pilih properties di atas itu, di kiri atas ada properties. Mau saya rubah lebarnya mau saya rubah jadi ini existingnya berapa sih, 3,5 ya, saya rubah jadi yang ekstrim 7. Nah, saya gitu, lebar sebelah ya. Ya memang ini nyoba, jadi memang agak aneh. Nah, dan itu perubahannya itu langsung berdampak ke semuanya ya. Meskipun tadi yang kita sorot hanya STA 225, tapi sebenarnya itu berdampak ke semua. Ini yang kita klik kanan, repeat lagi. Nah, ini udah lebih lebar sebelah kiri. Offsetnya ini 0, offsetnya 7,00. Nah, dan itu semuanya langsung berubah gini. Ya, langsung berubah. Itu buktinya kalau perubahannya itu tidak hanya pada satu titik saja atau pada satu stationing, tapi langsung berdampak atau diaplikasikan pada semua cross section. Oke. Nah, kalau mau nggak di save, di undo, silakan di undo aja nggak apa-apa. Di undo mulai perubahan yang alignment horizontal tadi ya. Ini saya undo semua karena perubahannya tidak perlu dilakukan. Nah,
Oke, seperti itu. Nah, ini sudah balik lagi ke awal ya. Nah, nanti kalau ada yang nyoba production tadi yang menampilkan apa namanya section view-nya tadi, ada yang milih production itu eh, jadinya gini. Mungkin 6 atau 8 itu dibuat ada kertas gambarnya gini. Bedanya cuma itu ya. Nah, mungkin gini. Tapi kita bisa memindahkan manual sih, nggak harus apa namanya di dalam kertas gambar bisa. Nah, sampai tahap ini sekali lagi saya tekankan ya, jangan sekali-sekali menggeser atau memindahkan ini alignment maaf, kontur ya. Yang tidak boleh dipindah itu hanya satu, yaitu kontur existing atau surface existing. Itu tidak boleh dipindah. Ini ya, kontur ini jangan digeser, jangan dipindah, jangan di move, apalagi di delete. Ini istilahnya juru kuncinya. Kalau ini di delete, dipindah, ini langsung berubah semua. Semuanya langsung berubah. Ya. Kalau yang lain boleh dipindah. Ini desain penampang jalannya boleh di move, boleh digeser. Ini juga boleh di move, si profil memanjangnya ini. Cross section juga boleh. Kalau alignment horizontal juga bisa kita geser-geser kalau sesuai kebutuhannya. Tapi ini jangan digeser, di move, di delete atau di edit yang tidak seperlunya gitu. Karena nanti langsung berubah semua ya. Oke. Jangan lupa di save. Kalau sudah sampai cross section, ini sebenarnya kalau untuk gambar sudah selesai ya, sudah lengkap. Gambar kita itu sudah lengkap. Buktinya apa? Di gambar ini cross section itu biasanya di terakhir. Nah, baru habis itu ada gambar detail pelengkap. Nah, terus sudah sampai ke rambu-rambu itu biasanya halaman terakhir. Nah, itu. Jadi ini sudah selesai sebenarnya gambar kita. Tapi biasanya di gambar rencana pun itu ada ini daftar isi biasanya ada kuantitas. Nah, ada kuantitas. Ada kuantitas, daftar kuantitas. Ini di gambar itu ada. Kuantitas ada ya di sini. Ada daftar kuantitas. Ini coba saya cek lagi yang lain ya. Ini, nah biasanya kan kalian mungkin belum sampai sini ya. Jadi sebenarnya untuk menghitung volume, menghitung biaya proyek itu ada bagian ini, harga perkiraan. Itu ada tabelnya sendiri ini. Nah ini tabelnya tapi ada formatnya tersendiri ya. Ini kayak kenal ya. Nah terus di gambar desain itu juga muncul tadi apa namanya tabel apa namanya daftar kuantitas harusnya muncul di sini. Mungkin ini karena skupnya kecil nggak ditampilkan ya. Tapi seperti contoh yang di depan tadi ada ya, ada yang bukan di depan. Contoh sebelumnya tadi ada ya daftar kuantitas. Ini ya, contoh mana ya tadi? Daftar kuantitas. Mana sih tadi? Nah ini daftar kuantitas. Nah, Civil 3D itu bisa membantu kita untuk menampilkan daftar kuantitas ini juga. Tapi mungkin formatnya nggak sama seperti ini ya. Ini kan format Bina Marga. Jadi Civil 3D belum ini. Sebenarnya ada apa namanya? Ada formatnya Bina Marga yang bisa kita masukkan, tapi eh, itu mungkin nanti di mata kuliah BIM saja ya. Jangan di sini, bukan di gambar teknik.
Karena kalian belum dapat ini cara menghitung volume estimasi biaya itu belum dapat. Oke. Nah, kebetulan sekali daftar kuantitas ini atau ini kan volume ya, lebih ke volumenya berapa, perkiraan kuantitasnya. Jadi misalnya seperti ini, agregat atau mana sih yang nah ini ACWC, di sini kan ada nih. ACWC, ACBC. Itu volumenya berapa? Terus struktur pasangan batu, mungkin saluran sampingnya pakai pasangan batu, itu volumenya berapa meter kubik? Itu ada. Terus lapis pondasinya, ini lapis pondasi agregat kelas A berapa meter kubik, lapis pondasi agregat kelas B berapa meter kubik, itu bisa. Bisa ditampilkan lewat bantuan Civil 3D. Nah, kebetulan sekali tahapan setelah menggambar cross section ini adalah menampilkan tabel volume. Nah, caranya bagaimana? Kalau biasanya kita di halaman home ya, dari awal pertemuan sampai sekarang di home, sekarang kita pindah ke analyze. Sekarang geser ke analyze ya. Nah, kalau di sini saya menyebutnya menampilkan tabel volume, bukan menghitung, karena yang menghitung si Civil 3D ya. Nah, silakan dipilih di analyze. Analyze itu pilih compute materials. Compute materials. Compute materials. Ya, silakan diklik compute materials. Nah, nanti muncul halaman select select a sample line group. Nah, di sini kita diminta untuk memilih alignment horizontal dan sample line yang akan digunakan. Nah, kebetulan karena saya cuma punya satu itu, ya udah ini yang saya gunakan. Kalau punya banyak, sekali lagi ya harus kita pilih mana yang akan digunakan. Hati-hati bagi yang alignment horizontalnya ada beberapa nama di bawahnya gini, pilih yang memang eksis ya. Kalau yang eksis jangan dipilih. Oke, kalau sudah kita klik OK, sudah memilih ini, diklik OK, nanti muncul halaman Compute Materials Strip SL Jalan Baru. Jadi dia menghitung materialnya. Kalau dari sini bisa kita pelajari ya bahwa Compute Materials atau menghitung materialnya itu berdasarkan sampel line jalan baru atau sampel line yang kita buat tadi. Artinya apa? Dia analisa luas penampang galian maupun timbunannya itu berdasarkan interval sampel line-nya. Jadi kalau misalnya untuk objek yang sama ya, intervalnya ada yang 50, kemudian dihitung lagi dengan interval 25, itu bisa berbeda. Semakin rapat, semakin akurat. Kalau mau dibuktikan silahkan nanti dicoba di save as itu 2 file, satunya pakai sampel line yang misalnya per 100 gitu ya, terus satunya lagi dibuat per 25. Nanti kemungkinan ada perbedaan. Itu sebenarnya bisa untuk ini ya, judul tugas akhir gitu ya. Tapi ya jangan cuma itu terlalu simple. Oke. Yang pertama quantity take off area kita pilih yang cut and fill ya. Karena ini yang pertama adalah kita menampilkan tabel volume galian dan timbunan. Sekali lagi yang akan kita tampilkan pertama ini adalah tabel volume galian dan timbunan. Oke. Jadi quantity take off kriterianya kita pilih cut and fill. Kemudian untuk volume calculation metodenya average and area. Nah, yang perlu kita atur pada bagian tabel di bawah ini. Name in kriteria dan object name-nya harus kita sesuaikan. EG, sekali lagi, EG itu existing ground. Nah, karena object name-nya, surface-nya ya, saya beri nama contour existing itu sangat mudah. Jadi EG, existing ground ketemu dengan contour existing. Nah, atau apapun
yang namanya yang dibuat untuk surface awal itu loh, ya. Yang pilihan kedua itu kan pilihan berikutnya itu datum dan top itu surface pada koridor ya. Nah, yang kita pilih adalah surface awal untuk bagian EG. Nah, untuk datum jelas kita pilih yang datum. Nah, seperti ini. Untuk datum pilih yang datum. EG pilih yang kontur existing. Oke. Sampai sini sudah. Kalau sudah silahkan diklik OK. Diklik OK. Sering terus di cross sectionnya kalau mau lihat di situ sudah ada arsiran pada bagian galian maupun timbunan. Ya, yang galian di arsir merah, yang timbunan di arsir hijau. Memang nggak rapi ya, ada arsiran yang terlalu rapat, ada yang terlalu renggang, itu bisa diatur tapi tidak harus sih. Tapi kalau mau diatur caranya seperti ini. Mungkin ini ya yang terlalu rapat ini ya. Ini diklik saja si arsirannya, baik yang galian atau timbunan salah satu dulu ya. Diklik, terus di atas itu ada section use properties. Bentar. Oh, salah berarti. Section properties. Nah, kita pilih ini ya, section properties, pilih edit section style. Dipilih dulu arsirannya, terus pada bagian section properties, ini section properties ya, terus pilih yang edit section style. Edit section style. Jadi yang kita atur tuh stylenya. Nah, di bagian shape style kita masuk ke tab display. Ini kalau mau mengatur dan ini tidak wajib. Tapi kalau mau mengatur kita ikuti tahapan ini. Di tab display view direction-nya pilih section ya. View direction-nya pilih section. Jadi ini ada plan, model, profile, section, pilih yang section. Kenapa section? Karena ini kan tadi section view. Nah, arsiran tersebut berada di section view ya. Oke, kalau sudah, kalau mau ganti warna ada di atas ini ya, color. Kalau mau mengganti skalanya, jadi kan ini yang diatur skalanya ya. Itu pada scale ini. Scale-nya diganti misalnya 0,25 misalnya. Kalau mau mengganti apa namanya pattern atau pola arsirannya di sini, pattern ini diklik. Nah, nanti silakan dicari aja pola yang diinginkan ya, tapi tidak wajib diganti juga. Oke, kalau sudah klik apply. Nah, klik apply sudah berubah seperti ini ya. Kalau kurang ya silahkan di edit lagi, misalnya 0,2. Klik apply lagi. Nah, lebih rapat. Terus oke gitu. Hal yang sama dilakukan pada bagian yang timbunan. Kalau tadi kan masih galian, sekarang timbunan. Kalau kurang rapat, silakan diatur seperti tadi. Di section properties pilih edit section style ya. View di display, view direction-nya yang section, scale-nya kita rubah jadi 0,2, klik apply. Apply, oke. Nah, sudah lebih rapi. Ini kalau mau ngatur gini. Dan kalau gambar teknik memang harus rapi ya. Oke. Nah, sebenarnya gini ya, arsiran ini tadi kan sebelum kita compute material sebelum ada arsiran ini ya. Nah, setelah kita compute material sudah muncul arsiran ini, artinya apa? Artinya sebenarnya Civil 3D itu udah ngitung nih, udah ngitung bagian yang galian, yang timbunan ini itu berapa meter persegi, yang galian berapa meter persegi, luas penampangnya ya. Ini kan bisa kita cek luas penampangnya berapa, itu bisa. Area
35,71 square meter di STA 0. Galiannya itu 35,71 square. Nah, ini sudah tahu. Tinggal nanti perhitungannya gimana? Luas penampang yang di STA awal ini, kalau galian STA 0 ditambahkan dengan galian di STA berikutnya di STA 050 ini ya. Kalau ini luasnya berapa ini? Luasnya 80,27 meter persegi. Dijumlahkan, dikalikan jarak antar STA ini. Tadi dijumlahkan bagi 2 ya, jadi di rata-rata. Jadi luas penampang galian di STA 0 ditambahkan luas penampang galian di STA 50 dibagi 2. Dikalikan jaraknya antara STA 0 dan 50. Nah, itu nanti ketemu volume galian di antara STA 0 dan 50 itu berapa. Konsepnya gitu kalau manual ya. Nanti mungkin itu kalian dapatkan di mata kuliah yang lain. Tapi kalau di gambar teknik kita bisa lebih cepat dengan Civil 3D ini, terutama dengan fitur ini, analyze ya. Nah, untuk menampilkan tabelnya, kita ke bagian analyze lagi ya. Masih di analyze. Kalau tadi compute material, sekarang kita tampilkan total volume table. Jadi kita klik total volume table. Silakan total volume table-nya diklik. Nah, nanti muncul halaman ini. Create total volume table. Nah, table style-nya cut and fill saja, terus table layer-nya nggak usah dirubah, select alignment-nya juga pilih yang alignment yang kita gunakan, sample line-nya juga pilih sample line yang akan digunakan, terus select materialisnya kita nggak bisa milih karena cuma ada satu. Untuk split table-nya, split table itu digunakan kalau stationing-nya tuh banyak ya, panjang, jalannya panjang. Supaya apa? Nanti supaya tabelnya nggak ke bawah terus memanjang ke bawah. Itu bisa dipotong-potong. Jadi tabelnya bisa dibuat berjejer ke kanan gitu. Jadi tidak memanjang ke bawah. Nah, bisa diatur berapa barisnya maksimal. Tapi kalau kita ini kan hanya pendek ya, alignment kita atau rute jalan kita total 400 meteran. Ini mungkin split ini nggak perlu ya, nggak perlu di split. Kalaupun di split ya nanti kayaknya nggak sampai 20 nggak sampai 20 baris, jadi nggak masalah. Jadi split table-nya nggak saya pilih, terus kita klik OK aja. Klik OK, lalu klik atau tempatkan di area yang kosong. Kalau kita zoom, dia sudah muncul total volume table ini ya. Silakan klik di area yang kosong misalnya di sini. Nah, langsung muncul total volume table. Sudah muncul? Nah, kita review ya. Di situ ada tabel station. Station ini menunjukkan ya stationing 0, 50, 100, 125, 150, 175 dan seterusnya sampai di stationing akhir. Ya. Nah, di sini ada cut area. Nah, kalau tadi saya masih ingat ya, cut areanya itu sekitar 36 ya kalau nggak salah ya. Di STA 0. Cut itu galian ya. Luas penampang galian. Terus di STA 50 kalau nggak salah tadi 82 ya. Atau 8 berapa tadi? Oh, 80,27, maaf. 80,27. Nah, sama ya, 80,27 sama kan. Nah, terus ini di STA 0 35 luas penampangnya 35,71 sama. 35,71 sama. Nah, itu hitungnya gitu ya. Terus juga ada fill area atau luas penampang timbunan, kemudian fill volume dan cut volume. Caranya rumusnya itu tadi 35
35,71 tambah 80,27 dijumlahkan dibagi 2 kali jaraknya. Nanti ketemunya di sini, di STA 50. Di cut volumenya. Kalau yang fill ya ketemunya di fill volume. Hitungnya gitu. Tapi mungkin nanti ada perbedaan hitungannya. Kalau kalian mau coba hitung ya, 35,71 tambah 80,27 bagi 2 kali jaraknya 50, itu mungkin nggak bulat segini atau nggak sama lah. Ya nanti ada komputasinya atau algoritmanya beda. Oke, untuk tabel kedua, dua tabel paling kanan itu adalah jumlahnya ya. Jumlah akumulasi volumenya. Kok di STA awal 0, Pak? Ya, karena dia nggak ada pendahulunya gitu. Kan dia dibandingkan dijumlahkan dengan STA yang sebelumnya nggak ada, 0 jadi ketemunya. Baru di STA 50 ada angkanya ini. Nah, dijumlahkan terus, misalnya yang cut volume ini ya. Kalau STA awal 0, di STA 50 itu 2899,69 dijumlahkan dengan STA 0 STA 0 ya hasilnya 0 atau angka itu sendiri ya 2899,69. Terus dijumlahkan lagi dengan 2899,69 tambah 2262,15 itu jumlahnya ini ya 5161,84. Nah, penjumlahannya seperti itu sampai terakhir volume total itu ada di stationing terakhir. Ini ya di STA terakhir. Ada di STA terakhir. Jadi kalau nanti ditanyain terus total volume timbunannya berapa? Itu berarti ada di baris paling akhir ini, di STA paling akhir. Karena ini kumulatif ya. Ini ya. Volume totalnya itu ada di sini, baik volume timbunan ini totalnya di sini, volume galian totalnya di sini. Oke. Oke. Itu untuk yang volume galian dan timbunan. Jadi kalau kayak gini jauh lebih banyak apa ini? Galian apa timbunan? Timbunan. Yang punya saya ya. Kalau punya kalian mungkin beda ya. Ini yang saya sorot ini. Lebih banyak galian karena tabel sebelah kanan ini adalah yang galian. Hampir 2 kali lipatnya lebih ya. Kalau kita lihat di sini yang merah ini lebih banyak enggak sih? Nah, ya memang lebih banyak sih. Ini sama ini kan mungkin seimbang, tapi ini sama ini ya. Atau dilihat dari sini, dari tiap cross section ini mana lebih banyak, yang merah atau yang hijau? Nah, menurut Civil 3D ini lebih banyak yang galian. Kalau mau dibandingkan dengan hitung manual tadi ya rumusnya ya. Hitung aja luas penampang galian dan timbunannya dijumlahkan antar kedua STA kalikan jaraknya bagi 2. Oke, ini untuk yang volume galian dan timbunan. Berikutnya kita juga perlu menampilkan volume ini. Penampang desainnya ini kan ada ini ya, ada materialnya ya, material ACBC, ACBC, LPA, LPB, baik di lajur lalu lintas maupun di bahu jalan. Termasuk juga ada ini saluran drainase sampingnya ini. Ini bisa dari beton, bisa dari batu kali atau sejenis itu. Nah, itu bisa dihitung juga volumenya. Kenapa? Karena kita sudah membuat ini surface datum dan top ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya mirip yang untuk menampilkan volume galian timbunan tapi tidak sama karena ada yang harus kita definisikan di Civil 3D ini. Dia itu bisa tapi harus diberi paham gitu.
harus diberi tahu dulu. Nah, ini sebelumnya kalau kita lihat ya, oh ini kebetulan saya masih ada simpanan screenshotnya. Ini gambar sebelum kita proses volume penampang jalannya, material jalannya. Ini hitam semua ya penampangnya. Oke. Nah, sekarang akan kita proses ini apa namanya? Tabel volume material konstruksi jalannya. Caranya masih di analyze ya, masih di analyze. Terus kemudian sekarang kita pilih compute materials lagi ya. Silakan pilih compute materials ini. Nah, nanti muncul select a sample line group lagi seperti ini, select alignment, select sample line seperti biasanya, terus kita klik OK. Nah, di halaman ini edit material list, ini sudah ada material yang tadi kita buat sebelumnya, yaitu material apa? Galian dan timbunan ya. Nah, inilah kalau tidak diberi nama custom nanti munculnya seperti ini, material list 1, alignment strip 1, alignment strip 2 itu aja. Jadi kurang informatif. Makanya kalau bisa kita custom namanya, seperti yang sekarang ini yang material list 1 ini ganti namanya saja ya, langsung diklik saja. Terus ini tadi kan cut and fill atau galian timbunan boleh. Nah. Oke, nah untuk yang jalan, konstruksi jalan, material konstruksi jalan itu belum ada kategorinya di sini, belum ada materialnya. Jadi kita harus membuatkan seperti ini, membuat material baru seperti ini, supaya kita bisa meminta CPTD untuk menghitungkan volume ini ACWC, ACBC, LPA, LPB dan sebagainya. Nah, caranya kita klik tombol di sebelah kanan, bukan yang paling bawah tapi sebelah kanan bawah ya. Import another criteria. Silahkan diklik tombol import another criteria. Ya. Jadi kita akan menambahkan kriteria baru. Oke, kalau sudah diklik nanti muncul halaman ini select a quantity take of criteria ya. Ini kita pilih yang material list. Jangan yang cut and fill. Kalau cut and fill kan yang tadi yang sudah kita buat. Yang kita akan buat adalah quantity take of material. Pilih material list. Oke, kalau sudah jangan di OK tapi klik tombol ini. Yang lambangnya kuas sama pensil ini sebelah sini. Jangan di OK, jangan di cancel tapi klik tombol ini. Yang gambarnya kuas sama pensil. Kita edit kriteria di dalamnya. Nah, ternyata isinya kayak gini yang kita buat tadi. Ini information, ini material list ya. Jadi kita ke halaman atau tab material list ya. Tab material list. Di tab material list di sini sudah tersedia di tabel bawahnya itu ada material pavement, base dan subbase. Wah, sudah disiapkan. Tapi ini kurang lengkap ya. Kalau masih ingat, kita punya pavementnya ada dua ya. Pavement pave 1 itu ACWC, pave 2 ACBC. Base-nya sama, ada LPA, subbase-nya LPB. Terus ada satu lagi. Berarti pavementnya kurang satu. Pave 1 ini cuma ada satu pave. Pavementnya kurang satu dan belum ada untuk material drainase ya. Saluran drainase. Selokannya itu loh. Saluran drainase samping. Nah, supaya apa namanya, supaya terlihat lebih rapi, lebih baik kita beri nama dulu. Material name yang pavementnya diganti dulu, diklik aja itu langsung nanti ke opsi ini apa namanya, kalau enggak klik 2 kali gini ya. Ini saya mau beri nama sesuai nama materialnya ya, ACWC, supaya informatif. Oke. Untuk yang base saya rubah jadi LPA.
Yang subbase itu jadi LBB. Lapis pondasi bawah, lapis pondasi atas. Oke. Nah, ini ada yang belum. Jadi kalau untuk menambahkan ini kan ACBC terus ACBC belum ada ya. Untuk menambahkan untuk si ACBC-nya kita klik tombol add new material di atas ini. Di kiri atas itu ada tombol add new material ya. Silahkan diklik tombol add new material. Nah, sudah muncul material satu, ini diberi nama ACBC itu misalnya ya. Terus sekali lagi kita buatkan material baru lagi, add new material untuk saluran drainase. Misalnya sal drainase atau pasangan atau beton saluran atau apa boleh silakan. Tapi di sini saya tulis saluran drainase. Saya singkat. Oke. Sudah sini ini sudah lengkap ya ACBC, LPA, LPB, ACBC, saluran drainase. Nah, perhatikan pada kolom quantity type. Quantity type. Nah, sejak awal saya kalau masih ingat ya, saya itu menyebutkan waktu membuat desain penampang jalan tuh yang lapis-lapis perkerasan itu kan saya sebutnya ini adalah material konstruksi jalan atau struktur jalannya ya. Quantity type-nya udah bener ini. Untuk ACBC itu structure, LPA structure, LPB juga structure. Cuman untuk material baru yang barusan kita buat ACBC dan saluran drainase itu quantity type-nya beda. Dia cut. Harusnya disamakan dengan structure ini. Kalau cut itu nanti jadi hitungan volume tadi, galian timbunan ya. Nah, ini harus kita rubah disamakan menjadi structure. Caranya di cut ini kita klik ya. Nah, nanti muncul pilihan ada salah satunya yang paling bawah structure. Nah, ini dipilih aja structure. Jadi semuanya material yang ada ini menjadi quantity type-nya adalah structures. Oke, itu sudah diatur itu ya. Oke, kemudian kalau sudah, berikutnya kita akan atur ini, apa namanya, subkriteria masing-masing material ini. Itu harus ada, berarti yang ACBC yang baru tadi dan saluran drainase yang baru tadi juga nanti kita tambahkan subkriteria. Tapi kita review dulu ya, bahwa ACBC ini pavement materialnya, subkriterianya maaf, subkriterianya belum menunjukkan kalau ini adalah material yang digunakan pada ACBC. Kalau masih ingat di desain penampang jalan kita itu ACBC itu namanya apa? Kita nginput tebal ACBC di properti itu di bagian apa? PEV 1, ingat gak? Nah, PEV 1. ACBC di PEV 2 ya. LPA itu di base, LPB di subbase, saluran drainase itu kalau nggak salah ditch ya. Nah, ini harus kita rubah. Kita sesuaikan dengan identitas itu, kita cocokkan ya. Caranya bagaimana? Di define material, kita definisikan materialnya. Pada bagian data type itu kita ganti dulu, jangan surface. Kalau surface isinya cuma ini, contour resisting, top dan datum. Kan kita cuma punya 3 surface itu ya, contour resisting, top dan datum. Ini nggak akan ada yang cocok di sini. Ya. Nah, makanya di data type kita ganti menjadi corridor shape. Nah, diganti corridor shape. Kalau sudah, coba cek di corridor shape-nya ada pilihan PEV 1, PEV 2, base, subbase, dan ditch. Nah, inilah yang akan kita masukkan ke subkriteria-subkriteria ini. Oke ya, jadi contoh yang ACBC dulu deh. ACBC itu kita tambahkan subkriterianya tinggal gini aja, atau kita define ya materialnya ya, bukan kita tambahkan subkriteria, tapi kita define. Sekali lagi data type-nya corridor shape, terus corridor shape-nya untuk ACBC berarti yang PEV 2 ya. Pilih PEV 2, terus kita tekan klik tombol plus warna hijau ini.
Nah, nanti di bawahnya ACBC itu muncul PEV2. Nah, jadi itu untuk define materialnya gitu, mendefinisikan materialnya. Nah, berarti yang ACBC kan sudah ada pavement material, Pak. LPA sudah ada base material, LPB sudah ada subbase material. Itu gimana? Dihapus saja nggak apa-apa. Dihapus, caranya diklik tanda silang warna merah ini ya, yang ACBC. Nah, kalau yang belum ada tinggal ditambahkan tadi, tapi kalau yang sudah ada dihapus saja yang sudah ada itu, nggak apa-apa. Itu kan bawaannya ya, bawaan dari template-nya lah. Terus masih sama data type-nya koridor shape. Untuk koridor shape-nya kita pilih berarti yang ACBC itu apa? P1 ya. P1 klik tombol plus ini. Jadi kita definisikan ACBC ini sebagai pavement 1 atau lapis paling atas. Selanjutnya sama caranya. Untuk LPA kita ganti dulu, kita hapus dulu yang ada, terus diganti menjadi base ya. LPA itu base. Untuk LPB dihapus dulu yang sudah ada, diganti menjadi subbase, terus ditambahkan gini. Nah, itu aja. Untuk ACBC tadi sudah ya, kalau di saya ya sudah. Terus saluran drainase tinggal ditambahkan yang ditch. Nah, gini. Oke, sebelum lanjut cek dulu ya. ACBC itu P1, LPA itu base, LPB itu subbase, ACBC itu PF2, saluran drainase ditch. Ini nggak usah diurutin, nggak apa-apa. Oke, kemudian kadang saya juga sebenarnya ini dilanjut bisa ya, cuman ada yang idealis tuh gini, shape style-nya Pak itu belum sama. Oh, oke, kalau mau disamakan juga bisa. Untuk yang PEV itu pakai yang PEV gitu kan. Nah, kebetulan ini ada PEV1, ini bisa dipilih juga kalau mau disamain. Tapi ini sebenarnya cuma tampilan ya, nggak terlalu signifikan. Tapi kalau mau diatur seperti itu ya boleh. Base-nya mana? Ini base. Di kolom shape style ya. Untuk yang ini subbase sudah, AC ini PEV2, pilih aja PEV2. Nah, cuman untuk ditch itu sepertinya nggak ada ya. Ditch di sini nggak ada pilihannya. Ditch. Nah, kalau nggak ada ya boleh pilih yang basic aja nggak apa-apa. Oke, sampai sini sudah. Silakan dicek dulu. Cek dulu ya. Kalau sudah dicek, kita klik apply and OK. Nah, di sini di bagian select quantity takeoff criteria juga kita klik OK. Nah, muncul halaman ini sudah muncul halaman ini. Nah, di sini tinggal kita cocokin aja PEV1 dengan PEV1, base dengan base, subbase dengan subbase, PEV2 dengan PEV2, ditch dengan ditch. Udah, gitu aja. Nanti material name-nya sudah muncul di sini. ACBC, LPA, LPB, ACBC, saluran drainase. Kalau sudah dicocokin, kita klik OK ya. Terus kita klik apply and OK. Oh, sebentar. Kalau sudah terlanjur nggak pasti, tapi kalau yang ada yang belum, ini sekalian kita rubah aja namanya. Di cut and fill ini, di bawahnya cut and fill kan ada material list 2 ya. Ini berarti material struktur jalan, misalnya gitu. Ini hanya penamaan. Yang sudah lanjut nggak apa-apa. Klik apply and OK. Nah, apa yang terjadi? Di cross section sudah warnanya berubah ya. Yang tadinya hitam ya, hitam gini kan. Nah, tadinya hitam gini aja ya, solid semua. Sekarang sudah berubah warnanya sesuai dengan apa?
di desain penampang jalan awal, di assembly-nya ya. Kan sama itu warnanya. Nah, LPA biru, ACBC biru dan seterusnya. Sekali lagi, kalau yang tadi di cut and fill, begitu kita proses compute materials, langsung muncul arsiran ya, galian merah, timbunan hijau. Berarti Civil 3D itu udah tahu volumenya. Oh, sekarang dia udah didefinisikan, sudah dikasih tahu. Oh, oke, berarti volume galian ini, volume ACBC yang ini, volume ACBC yang ini dan seterusnya dia udah tahu. Tinggal kita tagih saja. Sekarang tabelnya mana nih? Ayo ditampilkan. Ya, seperti itu. Tinggal kita minta CVTD untuk menampilkan tabel volume masing-masing materialnya ya. Yang pertama di material volume table. Nah, kalau ini beda, bukan total volume table tapi di material volume table. Kenapa? Karena tadi kan kita sudah definisikan itu sebagai material. Jadi kita klik material volume table. Nanti muncul halaman ini. Seperti tadi pas mau menampilkan tabel volume galian timbunannya. Nah, table style-nya area and volume sudah dipilih itu aja. Terus yang lainnya bisa di skip. Alignment horizontal, sample line yang sample line jalan baru. Nah, untuk bagian select materialis jangan pilih yang cut and fill. Tapi pilih yang material struktur jalan. Atau kalau tadi belum sempat dirubah, pokoknya yang bukan cut and fill ya. Namanya apa gitu? Mungkin material apa gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya ada select material. Itu sudah muncul ada pilihan ACWC, LPA, LPB, ACBC, saluran drainase dan sebagainya. Nah, tinggal kita pilih salah satu. Misalnya yang ACWC dulu yang akan kita tampilkan ya. Karena pendek, split table-nya nggak usah. Kemudian kita klik OK. Kita pilih area yang kosong untuk penempatannya. Nah, inilah volume ACWC. Tapi sekali lagi ini dalam satuan meter kubik ya. Satuan meter kubik. Kalau galian timbunan oke, itu pakai satuan meter kubik. Tapi kalau AC aspal itu nggak bisa pakai ini ya, meter kubik. Maksudnya dalam perhitungan ini biayanya, dalam perhitungan anggarannya itu nggak menggunakan meter kubik. Nanti kalian dapat di mata kuliah yang lainnya. Jadi pakainya beratnya berapa ton itu. Karena harga satuan aspal itu berdasarkan beratnya. Nah, kalau kita punya meter kubik ya, di sini kan satuannya meter kubik nih. Kalau mau dibuat jadi ton, caranya gimana? Tahu nggak? Diapain? Ini menjadi ton. Dari meter kubik menjadi ton. Caranya gimana? Halo? Ada yang tahu? Meter kubik ke ton. Kan udah dapat aspal ya? Apa maksudnya mata kuliah yang terkait dengan aspal udah dapat? Belum? Masa belum? Sudah pelan sekali. Sudah, saya tahu semester 1 udah, semester 2 ini juga nanti ada ya teknologi campuran beraspal kan. Ada. Ya ini sebenarnya nggak terkait itu, ini fisika aja ya, kan ini konversi. Gimana merubah meter kubik menjadi ton. Ada yang tahu? Hmm?
Nah, dikali berat jenis. Jadi kan ini ada meter, ketemu meter kubiknya. Terus berat jenis tadi yang teman kalian bilang itu, berat jenis itu kan berat per volume. Berat per volume. Dikalikan berapa meter kubik dikalikan ton per meter kubik. Ini coret, ketemu ton. Berapa berat jenis aspal? Nah, itu di mata kuliah yang itu ya, teknologi campuran aspal atau di bahan bangunan silakan didalami. Nah, sekali lagi ini meter kubik ya. Jadi nanti kalau misalnya diminta ngitung biayanya, ini dikalikan dulu ke berat jenisnya. Berat jenis aspal yang ACWC, karena ACWC dan ACBC itu beda berat jenisnya. Ya. Oke, tapi itu enggak dibahas di sini, itu di mata kuliah yang lain. Oke, ini tadi yang ACWC ya, ACWC. ACWC, Aspal Concrete Wearing Course. Oke, sekarang lanjut ke volume berikutnya. Sama seperti tadi, klik material volume table, langsung diklik aja. Langsung aja lompat ke bagian select materialis. Kita pilih yang material struktur jalan. Untuk materialnya pilih yang ACBC. Nggak usah di split karena pendek segini aja ya. Ini maksudnya split tuh kalau panjang, tabelnya panjang, kalau stationingnya sampai ribuan gitu ya. Terus klik OK, taruh di tempat yang kosong seperti ini. Nah, inilah yang volume ACBC. Kalau kita amati di sini volumenya hampir 2 kali lipatnya ya. ACBC itu 209, ACBC 432. Ya wajar karena tebalnya juga hampir 2 kali lipatnya. ACBC 5 cm, ACBC 10 cm dan dia lebih lebar lagi. Makanya enggak pas 2 kali lipatnya. Itu. Dan ini langsung total ya, volumenya itu total dari STA bukan STA, dari ujung ke ujung gitu. Jadi enggak dibagi bahu jalan sendiri, lajur lalu lintas sendiri enggak. Tapi total. Kemudian lanjut lagi kita proses tabel untuk berikutnya apa? Setelah ACBC, ACBC terus LPA. Tuh. LPA, klik OK. Nah. Kita pilih di sini ini yang LPA. LPA. Oke, kemudian lanjut lagi ke LPB. Caranya sama ya. LPB bisa di split, klik OK. Nah, ini LPB-nya. Lanjut lagi, terakhir adalah saluran drainase. Nah. Oke, nah hasilnya seperti ini. Sudah, untuk konstruksi jalannya sudah selesai. Di save. Ini ya, kalau kalian coba buat apa namanya dari tugasnya yang sudah diberikan. Oke, itu tadi untuk pembuatan cross section dan menampilkan volume jalan timbunan dan struktur jalan.